Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yawman nadamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat iman, Islam, hidayah, taufik, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dimudahkan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tema materi pada kesempatan ini yaitu 8 tanda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah Ta'ala mengisyaratkan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat ke-58. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Bahwa karunia Allah dan nikmat atau rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, ya, berupa harta duniawi atau materi, ya. Al-Imam Asyuti dalam tafsirnya menyampaikan tentang pesan ataupun pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari ayat ini bahwa yang dimaksud dengan fadlullah, karunia Allah Ta'ala, yaitu al-ilm, ya. Dengan ilmu itulah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, yang boleh dan yang tidak, yang halal dan yang haram. Kita memiliki ketakwaan. Sedangkan yang dimaksud dengan rahmat Allah wa bi rahmatihi yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua nikmat inilah yang harus kita syukuri, dan dengan itu Allah Ta'ala memerintahkan falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, bersyukur, mengekspresikan, meluapkan ataupun tahadduts bin nikmah, ya, menyampaikan ekspresi daripada rasa syukur itu dari nikmat tersebut, yaitu dengan berbagai macam konsekuensinya, ya, ataupun tuntutannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Suatu saat ada seorang A'rabi ataupun Arab Badui, Arab dari pedalaman, yang tiba-tiba saja bertanya kepada Rasulullah SAW pada saat Rasulullah SAW berpidato atau berkhutbah.
Yang ini menjadikan para sahabat tidak nyaman, seolah-olah interupsi ataupun menyela pembicaraan Rasulullah. Artinya sesuatu yang mungkin kurang beradab ya menurut para sahabat. A'rabi ini bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi? Maka beliau tidak memberi jawaban karena beliau tidak tahu, tidak ada informasi, tidak ada kabar kapan hari kiamat itu terjadi. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu. Qul innama ilmuha indallah. Ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Para malaikat pun tidak tahu, rasul-rasul pun tidak tahu. Maka secara retorika, diplomatis, Rasulullah SAW malah memberi pertanyaan balik. Madza a'dadta laha? Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Maka jawaban dari Arab Badui ini dalam versi yang lebih lengkap ya. Ma'adattu laha bikathratis shalah wa shaum shadaqah. Aku tidak mempersiapkannya dengan memperbanyak sholat, puasa ataupun sedekah. Ghaira an yuhibballahu wa rasulah. Selain aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi memberikan jawaban, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama yang engkau cintai. Dalam hadis yang lain disebutkan, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan yang dia cintai. Kalau di sini hadis Muslim dan didukung oleh beberapa riwayat yang lainnya. Akhirnya ketika mendengar jawaban dari Nabi seperti ini, para sahabat bergembira. Yang sebelumnya mereka merasa tidak nyaman, tetapi dengan mendengarkan jawaban Rasulullah SAW seperti ini, para sahabat bergembira karena mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka posisinya juga sama seperti A'rabi ini. Nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintainya. Dan insya Allah mudah-mudahan ya, kita berharap ya termasuk di antara orang-orang yang cinta pada Rasulullah dan nantinya akan dikumpulkan dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mencintai Rasulullah SAW itu hukumnya wajib. Bahkan di atas kecintaan kita kepada makhluk-makhluk lainnya. Harus didahulukan kecintaan kita kepada Rasulullah tentunya setelah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya, melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Para ulama menyampaikan penjelasan ya, kalau ada hadis yang berbunyi la yu'minu ahadukum, itu bukan berarti maknanya kafir ya, tidak beriman ya, bukan kafir maknanya, tetapi maknanya adalah tidak beriman kalian dengan keimanan yang sempurna. Tidak sempurna keimanan seseorang sebelum dia menjadikan kecintaan kepada Rasulullah di atas
kecintaan kepada makhluknya. Yang disebutkan di sini orang yang terdekat dengan kita, orang tua kita apabila masih hidup, anak-anak kita dan seluruh manusia dan juga benda-benda yang lainnya. Jadi inilah ya wajibnya kita mencintai Rasulullah SAW. Oleh karena itu mari kita bersama-sama evaluasi, kita ukur, kita takar posisi kita masing-masing saat ini. Sudahkah kita mencintai baginda Rasulullah SAW ataukah belum? Maka mari kita lihat indikator-indikatornya, tanda-tandanya, alamat-alamatnya, sinyal-sinyalnya, apakah ada pada kita atau belum. Ini sebagian saja ya, yang lain masih banyak ya. Kita sebutkan di antaranya ada 8 tanda mencintai Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu mempelajari sirah nabawiyah. Kita kaji tentang sejarah hidup beliau, biografi, kisah perjalanan hidup beliau yang syarat dengan hikmah dan pelajaran. Yang kedua, kita memperbanyak sholawat dan salam kepada beliau. Yang ketiga, menjadikannya beliau sebagai teladan, uswatun hasanah. Yang keempat, mencintai siapa yang dicintainya. Yang kelima, mengikuti sunnahnya. Yang keenam, menjaga warisannya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketujuh, membelanya. Dan yang kedelapan, mendakwahkan risalahnya. Kita akan bahas satu persatu dari 8 poin ini sesuai dengan ketersediaan waktu. Yang pertama, sebagai tanda cinta kita pada Rasulullah adalah mempelajari sirah nabawiyah. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tidak mungkin kita sayang cinta pada Rasulullah kalau kita nggak kenal. Itulah kenapa generasi saat ini ya, generasi Z saat ini, anak dan cucu kita lebih mengidolakan dan mencintai tokoh-tokoh yang mereka kenal, apakah para pemain bola atau para artis penyanyi, karena yang dikenal ya orang-orang itu, tokoh-tokoh itu. Maka inilah PR bagi kita. Kenapa kita nggak mengenalkan sosok idola yang harus mereka cintai, baginda Rasulullah SAW? Karena mereka tidak kenal tentang keberadaan dan siapa Nabi kita Muhammad SAW. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah, biografi Rasulullah SAW. Yang ini memiliki banyak keutamaan, fadilah. Memahami dan menghayati pribadi Rasulullah SAW itu nantinya akan kita fahami beliau tidak hanya cerdas, namun beliau betul-betul adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran untuk menuntun umat Islam, sehingga ini akan tertanam kuat dalam hati kita dan menjadi akidah, ideologi dan keyakinan, keimanan yang kokoh dalam hati kita. Banyak sekali contoh yang nanti sebagian akan kita sampaikan ya, bagaimana kecerdasan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Beliau memang satu sisi dijadikan Allah Ta'ala sebagai seorang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, supaya ada hikmah yang terkandung di situ. Tidak ada tuduhan Al-Quran sebagai buatan Nabi Muhammad, tetapi datang dari Allah. Namun beliau banyak memiliki kemampuan dalam hal berpikir, memecahkan masalah, menyelesaikan persoalan umat,
dan itu membutuhkan kecerdasan apapun, dalam hal intelektual, dalam hal emosional, dan khususnya dalam hal musuh. Dalam sebuah peperangan itu, misalnya perang Badar, beliau bertanya kepada dua orang pemuda saat itu yang dari Quraisy, dari mana kalian? Dari Mekah. Untuk apa? Nah, itu nggak disampaikan. Berapa jumlah kalian? Itu nggak disampaikan. Ini kan rahasia. Tapi ketika ditanya berapa jumlah kalian juga sama, ya, tidak disampaikan. Kemudian beliau bertanya berapa jumlah binatang ataupun sapi ya ataupun kambing yang kalian bawa, ya. Disampaikan sejumlah sekian gitu. Nah, ini dalam hitungan matematis beliau ketika mendapat informasi berarti jumlah yang dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu sekian sesuai dengan kapasitas menu ataupun makanan yang mereka konsumsi sehari-hari seperti itu. Nah, dibutuhkan kapasitas sekian. Nah, itu membutuhkan kecerdasan ya dari seorang pemimpin dalam pemimpin di peperangan, pemimpin di dalam kenegaraan dan lain sebagainya. Nah, dengan mempelajari sirah, insya Allah akan bisa membantu kepada kita untuk memahami Al-Quran dan mendapatkan spirit yang dikandungnya. Karena banyak ayat Al-Quran yang sifatnya global, tidak dapat dijelaskan kecuali dengan sirah nabawiyah. Ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada kita wa aqimus shalah wa atuz zakah, tentang bagaimana cara kita untuk sholat, untuk mengeluarkan zakat, teknisnya bagaimana, cara sholatnya bagaimana, cara untuk mengeluarkan zakat seperti apa, itu baru bisa kita fahami dan kita terapkan kalau kita kaji sirah nabawiyah tentang bagaimana tata cara beliau sholat dari dari takbir sampai salam, bagaimana artinya konsep perubahan dalam skala individu dan kolektif, perubahan secara pribadi dan kolektif bersama-sama. Bisa kita lihat bagaimana cara perubahan, bagaimana Rasulullah dalam hal membina masyarakat ya, yang sebelumnya kondisinya dalam keadaan jahiliyah, kejahiliaan yang merata, kejahiliaan yang multidimensial dalam hal keyakinan, keimanan mereka memiliki kejahiliaan ya, ada praktek-praktek kesyirikan yang sangat merata pada saat itu. Kemudian dalam hal ibadah apalagi ya, mereka tidak bisa beribadah dengan tepat kepada Allah. Caranya bagaimana? Sehingga banyak praktek ibadah yang disaranai oleh benda-benda atau oleh makhluk-makhluk, ya, oleh berhala lah saat itu ya. Jadi mereka beribadahnya dengan sarana beribadah kepada berhala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung berhala itu kecuali sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Mereka yakin Allah sebagai pemberi rizki, tetapi dalam hal ibadah mereka tidak seret, tidak nyaman kalau tidak dengan sarana patung-patung ini. Patung-patung ini disembah untuk pendekatan atau takarub kepada Allah Ta'ala. Ini kan cara yang salah ya. Allah sangat dekat dengan kita. Allah Ta'ala secara langsung kita berdoa ya kepada Allah dimanapun, kapanpun kita berada. Sangat dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad tentang aku dekat. Ujibu da'watata, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Kapanpun kita berdoa, silahkan. Tidak perlu dengan sarana-sarana makhluk yang seperti itu. Jadi itulah ya bagaimana Nabi merubah praktek-praktek ibadah yang salah. Kemudian dalam hal
muamalah, dalam hal akhlak, dalam hal ekonomi. Saat itu banyak praktek ekonomi tentang sistem riba yang terjadi. Kemudian akhlak masyarakat yang suka minum minuman keras, minuman khamr, suka berzina, berjudi, pokoknya luar biasa ya. Nah, itu dirubah dalam waktu yang tidak lama, hanya 23 tahun saja beliau berhasil merubah kondisi masyarakat. 23 tahun itu kalau di Indonesia berapa pemilu ya? Dibagi 5 ya. Mungkin hanya 4,5 pemilu saja ya, 4 kali pemilu, lebih sedikit saja sudah berhasil merubah. Nah, kalau kita dari kepemimpinan per 5 tahunan ini susah ya menemukan pemimpin yang seperti ini. Kemudian dengan sirah nabawiyah kita akan mengetahui kemuliaan dan kebesaran Rasulullah SAW. Sirah menceritakan kemuliaan seseorang yang dianugerahi wahyu oleh Allah, dan sirah mengajarkan walau kita memuliakan Nabi, namun tidak sampai menjadikan Nabi seperti Nasrani yang mereka itu menuhankan Nabi Isa ya. Itulah makna risalah. Jadi kita bersyahadat ada dua macam tauhid ya. Yang pertama tauhid yang kaitannya dengan tauhidul ibadah, yaitu kepada Allah Ta'ala. Asyhadu alla ilaha illallah ya. Tauhid yang kaitannya dengan keesaan Allah, syahadatul tauhid ya, syahadat bertauhid kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua syahadatul risalah, yaitu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersyahadat, bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini harus secara seimbang ya. Kalau hamba Allah Ta'ala ini kita hilangkan, maka itu akan terjadi kultus individu yang melebihi batas Nabi sebagai seorang manusia. Kalau syahadat Rasulullah ini kita hilangkan, maka kita akan terjadi istilahnya tafrid ya, penyimpangan dan meninggalkan sunnah-sunnah beliau. Jadi harus secara seimbang ya dua syahadat ini. Nah, inilah dengan mempelajari sirah nabawiyah kita akan banyak mendapatkan hikmah. Yang kedua, tanda kita cinta pada Rasulullah adalah dengan banyak bersolawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini surat Al-Ahzab ayat ke-56 yang sering diingatkan ya, hampir setiap Jumat para khotib menyampaikan pesan ini supaya kita terus bersolawat kepada beliau. Ada yang memposting hari kemarin ya di Facebook itu, dia menyampaikan pesan, di antara pesan khotib adalah bahwa solawat adalah satu-satunya perintah Allah yang Allah sendiri juga melaksanakannya. Kira-kira pernyataan khotib ini betul atau salah? Ada yang mengatakan betul, ada yang salah. Nah, jawabannya tidak tepat ya. Jadi bukan satu-satunya. Ada banyak perintah yang ketika Allah perintahkan, Allah juga melaksanakannya. Banyak sekali. Fadhkuruni adzkurkum ya. Berzikirlah kepadaku, maka aku akan berzikir pada kalian. Atau ayat yang lainnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Jadi banyak ayat, artinya bukan satu-satunya ya. Bukan hanya sholawat, tapi banyak perintah yang Allah juga lakukan kepada makhluknya, kepada umatnya ya. Jadi jemaah sekalian, ini adalah perintah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan sholawat, malaikatnya juga memberikan sholawat. Sholawat dari Allah adalah Allah Ta'ala memberikan rahmat, memberikan kasih sayangnya kepada baginda kita. Kemudian malaikat memberikan sholawat adalah dengan doa-doa.
Kemudian kita sebagai kaum muslimin menyampaikan sholawat sebagai perintah dari Allah Ta'ala, itu adalah hakikatnya kembalinya kepada kita sendiri. Sholawat menjadi sebab kita mendapatkan 10 kali lipat sholawat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang memberikan salawat kepadaku, maka Allah memberikan limpahan kembali ya kepada orang ini 10 kali lipat. Yang ketiga, orang yang mengucapkan salawat ini akan diangkat derajatnya, ditulis baginya 10 kebaikan, dihapuskannya 10 keburukan. Yang keempat, salawat adalah salah satu sebab seseorang mendapat syafaat Nabi SAW di hari kiamat nanti ya. Ahakun nas atau aulan nas bi syafaati aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling berhak mendapat syafaatku, kata Rasulullah pada hari kiamat, adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Kemudian yang kelima, dicukupkan kebutuhanmu oleh Allah dan diampuni dosamu. Ini potongan dari hadis yang diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kalau saya berdoa, apakah boleh saya menjadikan 1/4 dari doaku itu isinya sholawat? Kata Rasulullah, boleh dan silakan. Kalau lebih banyak lebih baik. Apakah boleh setengahnya? Boleh, silahkan. Lebih banyak lebih baik. Apakah boleh 3/4? Silahkan. Apakah boleh 100% isinya doa itu tentang sholawat? Jadi kalau kita misalnya doa 1 jam misalnya ya, terus sholawat full, kata Nabi boleh. Nah, maka beliau mengatakan ini, idzan yukfahammuka wa yukfaru dzambuka. Kalau itu yang kamu lakukan, maka akan dicukupkan kebutuhanmu, engkau tidak akan gelisah, tidak akan galau, tidak akan bersedih lagi, dan akan diampuni dosa-dosamu ini. Jadi silahkan ya, kita bersolawat berarti kita ada unsur doa yang kembalinya kepada kita. Yang keenam, orang yang bersolawat itu menunjukkan kedermawanan kita sebagai seorang muslim. Karena al-bakhil, orang yang bakhil itu, versi Nabi SAW adalah orang yang ketika disebutkan nama beliau tetapi tidak bersolawat kepada beliau. Ya, itu adalah orang yang bakhil, orang yang pelit, yang medit, dan kebalikannya orang yang ketika menyebutkan sholawat berarti ketika mendengar nama Nabi SAW berarti orang ini orang yang dermawan ya. Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Yang ketiga, tanda kita mencintai Nabi SAW adalah dengan menjadikannya sebagai teladan, qudwatun hasanah. Di surat Al-Ahzab ayat 21, ayat yang sering sekali kita baca, kita dengarkan, laqad kana lakum, sungguh benar-benar ada bagi kalian, fi Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, contoh teladan ya. Nah, bagaimana menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Ada alasannya ya. Karena beliau ini makanatur rasul ya, kedudukan seorang rasul itu di satu sisi adalah abdun min ibadillah, salah seorang manusia yang kita bersyahadat tadi, wa asyhadu anna Muhammadan Abdullah ya. Kita meyakini Nabi Muhammad adalah seorang hamba Allah. Qul innama ana bashar, katakanlah aku adalah seorang manusia, tetapi yuha ilayya, diberikan wahyu kepadaku ya. Beliau seorang rasul juga, rasulun minal mursalin. Nah, sebagai seorang manusia, beliau ini memiliki kepribadian ya, sebagai pribadi, kemudian sebagai suami, dan juga sebagai pemimpin, yang semuanya ini dalam kategori beliau sebagai manusia yang sempurna, insanun kamilun, manusia yang sempurna.
atau disebut sebagai khairun nas atau khairul anam. Jadi kalau ada seseorang ya, mungkin kita punya saudara, punya teman namanya khairul anam, itu berarti namanya terlalu berat ya. Harusnya itu nama untuk Rasulullah SAW ya, sebagai sebaik-baik manusia ya. Ya mudah-mudahan saja itu sebagai doa ya, supaya seperti Nabi Muhammad. Tapi sepertinya sulit ya, tidak ada yang menyamai kepribadian seperti Nabi Muhammad. Beliau memiliki kepribadian yang sempurna, akhlak yang sempurna. Sebagai suami, beliau suami yang ideal ya. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya adalah orang yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku, kepada istri beliau ya. Dan banyak sekali contohnya ya. Kemudian posisi beliau sebagai seorang Rasul memiliki 4 sifat asasi ini. Yaitu as-siddiq, beliau orang yang jujur. Al-amanah, beliau punya sifat yang amanah, bisa dipercaya. Kemudian at-tabligh, beliau menyampaikan wahyu, ya tidak ada satupun yang disembunyikan. Kemudian beliau memiliki al-fatonah, yaitu kecerdasan. Dan dengan itulah beliau memiliki akhlak yang Qur'ani. Kata Aisyah, kana khuluqul Qur'an, adalah akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Jadi inilah kelebihan Islam ya. Tidak hanya teori tertulis tekstual normatif saja, tetapi Islam memberikan role model yang nyata, yang itu ada pada contoh kepribadian dan hidup Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya secara seimbang dalam melaksanakan pesan-pesan di dalam kehidupan ya. Ketika ada sebagian sahabat yang mengetahui tentang bagaimana semangatnya Nabi SAW beribadah ya, mereka merasa tidak ada apa-apanya ya. Sehingga ada sebagian di antara mereka yang berkeinginan untuk sholat sepanjang malam, tidak istirahat. Ada yang berkeinginan untuk puasa terus menerus, dan ada yang keinginan untuk membujang selamanya, tidak menikah. Itu sebagai bentuk semangat ya para sahabat. Akhirnya Nabi mendengarkan komentar-komentar dan rencana-rencana sahabat seperti ini, maka beliau langsung memberikan teguran ya. Ada apa dengan kalian? Fa ini atqakum, aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya kata beliau, inni asumu wa uftiru, aku berpuasa tapi juga berbuka. Wa aku mulailah wa anamu, aku sholat malam tahajud tapi juga istirahat tidur. Wa atazawwajun nisa, aku juga menikahi istri, menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dengan kebiasaanku, tradisiku, maka dia bukan termasuk golonganku. Nah, jadi itulah ya contoh. Biasanya kalau di prosesi pernikahan dipotong ya tentang masalah nikah, an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Biasanya dipotong di situ, tapi yang lengkap versinya adalah ada 3 bentuk sunnah beliau. Sunnah puasa, sunnah tahajud, dan juga sunnah nikah. Siapa yang benci kepada sunnah Nabi Muhammad, maka dia tidak termasuk golongan umat Nabi Muhammad. Ini keseimbangan dalam Islam ya. Tidak boleh ibadah terus-menerus dengan mengabaikan kepentingan keluarga, juga tidak boleh dibalik mendahulukan kepentingan keluarga dengan meninggalkan ibadah. Nah, tidak boleh. Jadi semuanya harus secara seimbang. Jadi posisi beliau sebagai seorang manusia yang sempurna dan berakhlak Qur'ani itulah maka kita jadikan Nabi sebagai qudwah hasanah, contoh teladan dalam kehidupan kita.
Kemudian jamaah sekalian, yang berikutnya sebelum ini ya, tanda kita cinta pada Nabi adalah yang keempat, mencintai siapa yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keluarganya, ahlul bait, kemudian para sahabatnya, orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnahnya itu kita cintai. Ini saya kutip dawuh dari Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari ya, beliau dalam risalahnya menyampaikan tafsir dari surat Al-Ahzab ayat 33. Allah Ta'ala berpesan, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Di sini ada kata-kata ahlul bait ya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, keluarga besar Nabi Muhammad SAW, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya ya. Ini hikmah dari peristiwa hadithul ifki, yaitu berita hoax yang terjadi pada zaman risalah tentang perselingkuhan Aisyah bersama dengan seorang sahabat, Sofwan bin Mu'attal, yang mungkin pernah kita singgung ya, kita ceritakan itu. Jadi itu ada hikmah yang disampaikan oleh Allah Ta'ala untuk membersihkan dosa-dosa ahlul baitin. Dan ada hikmah yang banyak di situ ya. Walaupun di satu sisi terjadi kehebohan di Madinah, tetapi ada hikmah. Fayajibu ala kulli mukallaf, maka wajib atas setiap orang yang mukallaf, muslim yang sudah terkena beban syariat, an yuhibba ahla baitin nubuwah, untuk mencintai ahlul bait, keluarga dan keturunan Nabi SAW, wa jami'a sahabati minal arab wal ajam, dan seluruh sahabat baik dari Arab ataupun non-Arab, para sahabat yang asli memang dari Arab atau non-Arab. Kalau non-Arab diantaranya adalah Salman Al-Farisi yang datang dari Persia ya, itu adalah Al-Ajam ya, dari non-Arab. Kemudian wala yakunu minal khawarij fi bughdhi ahli baitin fala yanfa'uhu hina idzin hubbus sahabah. Jadi tidak seperti orang-orang khawarij yang mana mereka ini benci kepada ahlul bait, maka tidak akan manfaat baginya cinta kepada para sahabat. Orang khawarij yaitu orang-orang yang keluar dari barisan Ali dan Muawiyah, yang ketika mereka berselisih paham ya, tidak itminan atau tidak rela dengan rekonsiliasi saat itu ya, jadi enggak puas dengan keputusan untuk kedamaian dua pasukan ini, nah, maka dia keluar. Itulah orang khawarij, yang mereka ini kaum ekstrim ya, yang sangat radikal, yang sangat keras. Nah, mereka benci kepada ahlul bait, maka tidak bermanfaat walaupun cinta kepada sebagian sahabat. Wala yakunu minar rawafid, dan jangan seperti orang-orang Syiah Rafidhah fi bughdi sahabah, dalam membenci para sahabat. Fala yanfa'u hina idzin hubbu ahlil bait, maka saat itu tidak bermanfaat baginya cinta kepada keluarga Rasulullah. Ini kebalikannya ya. Orang-orang Syiah Rafidhah ini benci kepada para sahabat, kecuali beberapa saja, yaitu Ali bin Abi Thalib, ada Salman, ada Abu Dzar Al-Ghifari ya. Yang lainnya itu dikatakan sebagai orang-orang kafir ya, para sahabat dituduh sebagai orang-orang kafir. Nah, ini tidak bermanfaat walaupun mereka sangat cinta kepada ahlul bait. Wala yakunu minal juhala at-tighamu haitsu yakrahuna al-arab bi tab'il malam, dan jangan menjadi seperti orang-orang bodoh lagi dungu yang membenci bangsa atau orang Arab disebabkan wataknya yang hina. Pada saat beliau menyampaikan itu, Allah alam apakah sudah terjadi fenomena ya. Kalau akhir-akhir ini kan kita tahu sendiri ya,
ada oknum-oknum tertentu yang sengaja ataupun tidak, Allahu alam ya, mereka tahu atau tidak berdasarkan ilmu atau desain yang seolah-olah kita ini dibenturkan antara Arab dan non-Arab ya. Jadi ada istilah apa? Kadrun ya. Jadi itu sengaja atau tidak, Allah alam ya. Seolah-olah Islam ini dipisahkan ya dari Arab. Nah ini kan fenomena yang tidak benar ya. Karena wahyu itu kan dari sana. Wahyu itu turun kan dari Mekah Madinah. Di mana Mekah Madinah? Ya di Arab, di Jazirah Saudi Arabia sana. Nggak bisa kita pungkiri itu ya. Tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Sehingga bagaimana cara kita berislam, ya walaupun tidak persis ya, tidak mesti yang domisili di Arab lebih nyunah daripada yang di sini, juga nggak mesti. Tapi sejauh yang kita lihat dalam sejarah, bahwasanya Islam sampai ke kita adalah di antara jasanya dari para duat, para pendakwah yang itu adalah mereka keturunan dari Arab. Wali Songo ya itu dari sana, dan mereka termasuk para habaib ya, yang saat ini juga kita lagi dibenturkan ya antara kubu kiai dan kubu habaib ini ya, diseret-seret ke sana sini ya, sehingga seolah-olah masyarakat ini menjadi bingung ya, siapa yang benar, siapa yang salah, ini kita jadi bingung. Tidak usah memikirkan itu ya, kita serahkan kepada yang ahlinya. Dan saya kira perdebatan yang tidak produktif lah ya tentang dua kubu ini. Baik, ini persoalan yang agak panjang ya, masih ada poin-poin lagi yang akan kita bahas. Yang kelima yaitu mengikuti sunnahnya, ittiba'u sunnatihi. Insya Allah kita akan mendapat efek yang dahsyat, manfaat yang banyak dari mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Siapa menginginkan kebaikan, kesuksesan, kejayaan dan keberkahan dalam hidupnya, wajib baginya untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW sekemampuan diri mengikutinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, setiap orang yang mengikuti Rasulullah SAW mewajibkan dirinya untuk berkomitmen dengan adab-adab sunnah. Niscaya Allah akan mencukupinya, memberinya petunjuk, menolongnya, dan memberinya rizki. Ini sunnah-sunnah yang kaitannya dengan sunnah muttaba'ah, sunnah yang harus kita ikuti dalam posisi beliau sebagai seorang Rasul ya, pembawa risalah ini. Baik itu dalam hal akidahnya, dalam hal ibadahnya, dalam hal muamalahnya, kita ikuti beliau ya, selama tidak ada batasan pengecualian ya. Jadi itulah sunnah-sunnah beliau yang sebagian mungkin saat ini kurang diperhatikan ya. Baik, berikutnya yang keenam adalah menjaga warisannya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, tidak akan tersesat kalian selamanya selama berpegang teguh dengan dua perkara, yaitu kitabullah wa sunnata rasulih, kitab Al-Quran dan sunnah Rasulnya, yaitu Al-Hadis. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Dinar itu uang emas, kalau dirham uang perak ya. Wa innama warathul ilm, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambil warisan ilmu ini, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Nah, jadi kalau kita mengklaim sebagai pecinta Rasulullah SAW, maka kita cinta kepada ulama, karena ulama adalah yang meneruskan jejak perjuangan para sahabat dan jejak perjuangan Rasulullah SAW.
Nabi tidak meninggalkan harta benda ya. Rumahnya yang sangat sederhana. Kemudian ya tidak ada harta benda yang berharga yang beliau dari sisi finansial ya, yang beliau tinggalkan, tapi yang ditinggalkan adalah ilmu. Yang ilmu ini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang melahirkan generasi terbaik sepanjang masa. Yang ketujuh adalah membelanya. Kalau dulu beliau saat masih hidup dibela secara fisik, tapi kalau beliau sudah meninggal, yang kita bela adalah syariatnya, ajarannya ya. Tindakan menista atau istihza, kemuliaan beliau adalah haram dan termasuk dosa besar. Tindakan demikian sama saja dengan menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah melaknat pelakunya sebagaimana firman-Nya, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa atalahum adzaban muhina. Sungguh orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, maka Allah melaknati mereka di dunia dan di akhirat serta menyediakan bagi mereka siksaan yang menghinakan. Al-Ahzab 57 ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan batasan tindakan menghujat beliau yaitu kata-kata yang bertujuan untuk meremehkan dan merendahkan martabat beliau. Ini termasuk melaknat dan menjelek-jelekan. Al-Qadhi Iyad juga menjelaskan bentuk-bentuk hujatan kepada Nabi Muhammad SAW, diantaranya mencela, mencari-cari kesalahan, menganggap pada diri beliau ada kekurangan, mencela nasab atau keturunan dan pelaksanaan agamanya, menjelek-jelekan salah satu sifatnya yang mulia, menentang atau menyejajarkan beliau dengan orang lain dengan niat untuk mencela, menghina, mengerdilkan, menjelek-jelekan dan mencari-cari kesalahannya. Maka itu termasuk menghujat ya. Dulu pernah tahun 90-an ya, ada tabloid Monitor ya, mungkin masih ingat panjenengan ya, yang saat itu oleh ownernya itu dibuat list tokoh-tokoh idola ya. Jadi nama Aswendo itu di atas nama Nabi Muhammad, sehingga ini menimbulkan gejolak ya, dan akhirnya dibredel, dibubarkan ya tabloid ini, dan yang bersangkutan dipenjara, dipidana. Nah itu contoh ya. Yang ini ya, menyejajarkan beliau dengan orang lain dengan niat untuk mencelakan, nggak level lah kita sebagai manusia biasa dengan beliau. Ya, di antara tokoh sedunia yang paling nomor satu adalah beliau sebagai khairun nas atau khairul anam tadi ya, sebaik-baik manusia. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah mendakwahkan risalahnya. Jadi kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita punya tanggung jawab ya untuk berdakwah. Dakwah itu hukumnya wajib ya. Setiap muslim pada hakikatnya adalah penyambung tugas Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah dakwah. Risalah dakwah yang diemban Rasulullah adalah ciri kemuliaan beliau. Oleh karena itu setiap muslim yang meneruskan aktivitas mengemban risalah dakwah juga akan memiliki kedudukan yang mulia. Di surat Yusuf ayat 108 Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah ala basirah, aku berdakwah kepada Allah dengan basirah. Basirah artinya ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi kalau kita mengikuti jalan Rasulullah, maka yang kita tempuh adalah jalan dakwah. Dan dakwah itu bukan hanya menyampaikan pidato ya, atau ceramah, khutbah seperti ini, bukan ya. Tapi dakwah itu dakwah yang luas artinya. Dakwah dengan tulisan, apakah tulisan di media, dalam bentuk buku misalnya, ataukah novel yang islami, cerita bersambung, ataupun cerita pendek yang islami, silahkan, itulah dakwah.
Ada lagi yang mungkin dibuat visualisasi dalam bentuk film yang islami menggambarkan tentang sejarah perjuangan Rasulullah. Ada film bagus yang mungkin penting ya untuk dilihat pada saat momentum Maulid ataupun Rabiul Awal ini ya. Itu film Ar-Risalah. Sudah produksi lama tahun 80-an ya. Bagus isinya dan agak panjang, ada juga versi bahasa Inggrisnya. Itu bisa kita mendapatkan gambaran bagaimana sirah perjalanan Nabi SAW itu ya. Film Ar-Risalah yang banyak pesan di situlah ya. Nah, itu perlu untuk dilihat, ditonton oleh generasi muda sekarang ini ya. Supaya mereka punya idola yang tepat, yaitu beliau. Nah, jadi dakwah seperti itu dengan seni yang islami itu sebagai alternatif untuk anak-anak muda sekarang ini. Inilah sama sekalian ya, kita kembali ya kepada kewajiban kita ya sebagai seorang muslim, yaitu kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tanda-tanda seperti ini ya, dan masih banyak tanda-tanda yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita semuanya untuk mencontoh pribadi beliau dan mencintai beliau, dan kita berharap mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.